Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata manusia, yang terbayang adalah tubuh, wajah, bentuk, ukuran, dan berbagai sifat yang dimiliki makhluk. Ketika kita mendengar kata gunung, yang terbayang adalah sesuatu yang besar dan kokoh. Ketika kita mendengar kata matahari, yang terbayang adalah cahaya yang sangat terang. Semua gambaran itu muncul karena kita pernah melihat atau mengenalnya. Namun bagaimana dengan Allah? Dapatkah Allah dibayangkan seperti makhluk? Dapatkah Allah digambarkan dengan bentuk tertentu? Dapatkah Allah disamakan dengan sesuatu yang ada di alam semesta? Jawabannya tidak. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ayat ini menjadi salah satu pondasi terbesar dalam mengenal Allah. Karena apapun yang kita lihat di alam semesta adalah makhluk. Langit adalah makhluk. Bumi adalah makhluk. Malaikat adalah makhluk, manusia adalah makhluk, jin adalah makhluk, bahkan seluruh alam semesta adalah makhluk. Sedangkan Allah adalah pencipta. Saudaraku, pencipta dan ciptaan tidaklah sama. Seorang pelukis tidak sama dengan lukisannya. Seorang penulis tidak sama dengan tulisannya. Seorang pembuat rumah tidak sama dengan rumah yang dibuatnya. Maka Allah yang Maha Agung tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Saudaraku, manusia memiliki bentuk, manusia memiliki ukuran, manusia memiliki batas, manusia mengalami perubahan. Dahulu kecil lalu menjadi dewasa, dahulu kuat lalu menjadi lemah, dahulu sehat lalu menjadi sakit. Begitulah sifat makhluk. Sedangkan Allah Maha Sempurna, Allah tidak berubah, Allah tidak bertambah sempurna karena sesuatu, dan tidak berkurang kesempurnaannya karena sesuatu. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Saudaraku, seringkali ketika seseorang mencoba membayangkan Allah, yang muncul dalam pikirannya adalah sesuatu yang menyerupai makhluk. Mungkin berupa cahaya, mungkin berupa sosok, mungkin berupa bentuk yang sangat besar. Padahal semua itu masih termasuk gambaran makhluk. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita, Allah tidak sama dengan gambaran tersebut. Karena akal manusia hanya mampu membayangkan sesuatu yang pernah dikenalnya. Sedangkan Allah tidak dapat diserupakan dengan makhluk. Saudaraku, kita mengetahui bahwa Allah ada. Namun mengetahui keberadaan Allah berbeda dengan mengetahui hakikat zat Allah. Kita mengetahui adanya angin meskipun tidak melihatnya. Kita mengetahui adanya akal meskipun tidak dapat memegangnya. Maka tidak melihat Allah bukan berarti Allah tidak ada. Sebaliknya, keberadaan seluruh alam semesta menjadi tanda akan adanya Sang Pencipta. Saudaraku, ketika kita melihat langit yang luas, ketika kita melihat matahari yang terbit setiap pagi, ketika kita melihat hujan yang turun ke bumi, ketika kita melihat kehidupan yang terus berjalan, semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kita mengenal Allah melalui ciptaannya, melalui nama-namanya yang indah, melalui sifat-sifatnya yang sempurna, namun bukan dengan membayangkan zatnya. Saudaraku, semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa Allah jauh lebih agung daripada apa yang mampu dibayangkan oleh pikirannya. Dan semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang membutuhkan rahmat Allah setiap saat. Maka marilah kita mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Menyembahnya dengan ikhlas, mencintainya dengan sepenuh hati, dan menaatinya dalam setiap keadaan. Karena dialah Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk kepada kebenaran, dan keimanan yang semakin kuat dari hari ke hari. Jika ada kebaikan dalam pembahasan ini, maka itu semua karena rahmat Allah. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kita sebagai hamba. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.